Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semakin semangat melayani Tuhan, semakin sukacita dalam Kristus, semakin dewasa dalam iman. Aku juga gitu loh, amin. Teman-teman, aku punya kabar gembira nih. Kabar gembiranya apa ya? Kabar gembiranya adalah kita kedatangan teman-teman dari sekolah minggu. Wah, yeay! Ih, keren banget kan? Pasti remaja makin tambah banyak nih. Semakin banyak juga yang melayani dalam Tuhan, semakin banyak yang sukacita dalam Kristus, semakin yang dewasa dalam iman, seperti yang tadi aku ngomongin sebelumnya. Habis itu, kita juga semakin banyak lingkup keluarga dalam remaja gini. Wah, keren banget kan selama ini. Teman-teman, kalian ngerasa nggak sih? Kita walaupun lagi COVID-19 gini, kita tuh terberkati banget loh. Terus termasuk beruntung juga. Pasti kalian nanya, kok terberkati sama terberuntung sih? Bukannya kita jadi nggak enak ya, nggak bisa keluar rumah, harus karantina di rumah, harus belajar di rumah, serba di rumah. Tapi coba kita ambil hikmahnya ya teman-teman. Lihat, selama di COVID-19 ini, di bulan ini, kita kedatangan teman-teman dari sekolah minggu ke remaja. Secara otomatis, keluarga kita semakin bertambah. Lingkup keluarga kita semakin erat, semakin banyak yang mengenal lebih jauh tentang Tuhan. Terus, pas lagi selama di karantina di rumah, kita juga kan belajar di rumah. Belajar di rumah itu kita semakin mengerti apa maknanya keluarga. Karena selama ini tuh pasti sebelum karantina tuh kita tuh kayak pulang ke rumah tuh udah larut ya kan, udah capek, udah pengen buru-buru tidur, belum lagi tugas yang numpuk ya kan. Nah, kalau sekarang kita selama di karantina gini, kita ngerjain tugas di rumah, terus kalau misalnya kita nggak tahu, mungkin kita bisa minta bantuan sama orang tua, atau mungkin kita bisa lebih memaknai namanya quality time sama keluarga. Jadi kita lebih erat gitu. Nggak dalam Kristus juga, tapi dalam keluarga juga kita erat. Jadi banyak hikmahnya yang harus kita petik. Jadi teman-teman semua, kita tuh harus mengambil hal-hal yang positif. Terus selama di karantina, walaupun ilmu kita nggak bisa kita dapat dari sekolah, ada guru-guru yang membimbing kita selama pelajaran online. Kita dibimbing, kita dikasih arahan, apa saja materi yang harus kita pelajari, apa aja yang tugas kita harus kerjakan, ya kan? Nah, karena kita udah merasa terberkati banget, beruntung banget, pasti kalian nanya, siapa sih yang buat kita seberuntung ini? Siapa sih yang buat kita seberkati ini? Iya, jawabannya hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memiliki kuasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang selalu menggenggam tangan kita, yang selalu melindungi kita, menopang hidup kita, yang selalu memberikan kita kasih sukacita. Nah, karena Tuhan Yesus udah baik sama kita, karena Tuhan Yesus udah buat hidup kita menjadi lebih berarti, walaupun di sekeliling kita mungkin ada yang enggan mendekati kita, tapi Tuhan Yesus selalu berada di sekitar kita, selalu berada di samping kita, selalu mengayomi kita dimanapun kita berada. Karena itu mari teman-teman kita angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke persekutuan kita akan siapkan hati kita dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami, Engkau telah melindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, sekarang kami akan memulai liturgi kami ya Bapa. Berkati kami, pimpin kami Tuhan, buat kami mengerti apa yang disampaikan oleh Bu Sari Tuhan, agar kami bisa pergunakan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu selama ini ya Bapa. Jam demi jam, hari demi hari Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami ya Bapa dimanapun Tuhan. Tuhan, maafkan kami Tuhan, hamba-Mu yang sering melupakan Engkau ya Bapa. Maafkan kami bila kami banyak melakukan kesalahan, Yesus. Pimpin kami ya Bapa. Inilah doa singkat kami ya Bapa. Hanya Padamu lah Tuhan. Kami memohon dan meminta, kabulkanlah doa kami. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke highlight persekutuan kita atau disebut firman Tuhan. Biasanya kalau di remaja itu kan pasti ditanya, apa sih tema minggu ini? Apa sih yang mau diomongin minggu ini? Karena kita masih bertatap secara online, jadi kita sudah mencantumkan tema di bawah ini. Yaps, temanya Black or White. Black or White adalah remaja diajak untuk menyimpulkan dampak apa aja yang terjadi kalau kita melakukan rasis terhadap seseorang. Terus remaja diajak juga mendemonstrasikan cara aman agar kita terhindar dari sikap rasis. Poin pentingnya juga adalah remaja saling mengasihi, remaja saling mengayomi, saling melindungi, saling mempersatukan keberagaman dalam setiap perbedaan. Karena bagaimanapun, apapun kondisinya, di mata Tuhan kita sama. Tidak ada yang beda. Tidak ada yang si A harus berteman sama si A, sedangkan tidak boleh. Kita harus saling mengayomi, saling mengasihi. Karena Tuhan sendirilah yang sudah mengasihi kita. Kita sebagai manusia umatnya harus mengasihi sama kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita saksikan khotbahnya dari Bu Sari, kita dengarkan, kita pahami bagaimana cara kita mengasihi sama lain melalui khotbahnya, tidak melakukan rasis terhadap seseorang. Nah, sebelum firman, kita juga akan mengangkat lagu firman, Aku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu.
selamat sore remaja Bintama yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan kita secara online ini. Kita bersama-sama pada saat ini akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita bersama akan datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, meskipun saat ini kami masih belum bisa berjumpa secara langsung, tetapi kami bersyukur punya Tuhan yang berkenan menjumpai kami dan menyatukan kami di dalam persekutuan ini. Biarlah Tuhan yang hadir menjumpai kami itu, kami rasakan sapaannya di dalam perenungan sabda Tuhan yang hendak kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan menyatukan hati setiap kami dari tempat kami masing-masing. Tuhan menuntun kami mendengar dengan baik dan memahami dengan baik. Tuhan juga yang akan menolong kami untuk menjadi pelaku sabda Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu dalam memberitakan sabda-Mu, biarlah firman Tuhan boleh menyapa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempercayakan pelayanan firman Tuhan. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita bersama hendak merenungkan tema Black or White. Tema ini mau mengajak kita untuk mengetahui fenomena rasisme dan bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan berdasarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersama akan memperhatikan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 36 yang berkata demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Remaja yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, remaja pasti mengikuti berita yang kita bisa lihat pada akhir Mei 2020 yang lalu. Kita dikejutkan dengan adanya kasus yang menimpa warga kulit hitam di Amerika Serikat yang bernama George Floyd. Floyd diduga mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari polisi Minneapolis yang berujung pada akhir ajalnya. Kita tahu bahwa kemudian kasus ini memicu demonstrasi besar-besaran yang awalnya orang-orang berdemo di lokasi terjadinya kekerasan hingga akhirnya Floyd meninggal itu. Tapi kemudian meluas ke seluruh bagian Amerika Serikat. Kasus Floyd ini salah satu dari banyaknya kejadian serupa yang dialami oleh warga kulit hitam di sana. Meskipun di sana kampanye penolakan tindakan-tindakan rasis itu terus disuarakan, tetapi nyatanya rasisme masih sangat tumbuh subur. Apa itu rasisme? Rasisme adalah pandangan bahwa manusia dari etnis tertentu itu dipandang lebih rendah martabatnya dibanding yang lain. Tadi ada yang lebih rendah, basis ideologi ras ini adalah anggapan bahwa secara biologis ada ras yang memiliki faktor keunggulan
dalam hal kemampuan dan kualitas. Jadi ada yang lebih rendah, ada yang dianggap lebih unggul. Rasisme ini telah menjadi faktor pendorong terjadinya diskriminasi sosial, segregasi, atau pemisahan, kekerasan rasial, bahkan genosida atau pembunuhan besar-besaran. Jadi rasisme ini sikap yang rupanya kalau kita lihat berdampak sangat serius karena bisa mendorong hal-hal tadi. Diskriminasi, segregasi, kekerasan, bahkan genosida. Kekerasan tadi dialami oleh George Floyd. Nah, saya akan tunjukkan contoh lain yang remaja pasti juga pernah tahu betapa berbahayanya sikap rasis ini. Gambar yang ada di sisi kiri adalah gambar tentang peristiwa genosida, pembunuhan besar-besaran yang dilakukan di bawah rezim Adolf Hitler dengan Nazinya. Dikenal dengan istilah Holocaust. Holocaust adalah penyiksaan dan pembantaian terhadap sekitar untuk orang Yahudi saja, 6 juta orang Yahudi. Lalu ada jutaan orang lain yang diduga jumlahnya sampai dengan 11 juta jiwa dibantai dan dihabisi. Pada waktu Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler, Nazi menggunakan rasisme ilmiah yang berbasis pada teori Darwin, yang kemudian dikenal dengan Darwinisme sosial, untuk mengklaim keunggulan orang Jerman yang dianggap punya ras superior atau Arya untuk membenarkan pembunuhan sistematis berskala besar terhadap tadi saya katakan 11 juta jiwa terjadi pada tahun 1933 sampai dengan 1945. Mengerikan bukan? Rasisme telah menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak. Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan menyapa kita. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36 tadi kita melihat perkataan Petrus yang memberitakan tentang Tuhan yang tidak membedakan orang, Kristus yang adalah Tuhan bagi semua orang. Proses untuk sampai ke sana adalah proses yang panjang bagi Petrus. Kalau kita lihat latar belakang kisahnya. Seperti apa latar belakang kisahnya? Petrus mendapat satu penglihatan. Dia melihat ada satu lembaran penuh yang isinya adalah hewan-hewan yang diturunkan dari surga. Kemudian ada suara dari surga yang menyuruh Petrus untuk menyembelih dan memakannya. Tapi karena isinya adalah hewan-hewan yang dipandang najis atau haram, Petrus tentulah menolaknya. Perintah ini diulang lebih dari 2 kali bersama dengan suara yang mengatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Pada waktu menerima penglihatan itu, Petrus sama sekali tidak memahami maksud penglihatan itu. Bagaimana akhirnya dia bisa berproses, memahami dan kemudian memberitakan maksud Allah. Petrus baru paham setelah dia bertemu dengan Cornelius. Dia seorang pasukan Italia dan tinggal di Kaisarea. Jadi dia pasti orang di luar Yahudi. Pada waktu Cornelius sedang berdoa, dia mendengar firman Tuhan, meminta dia mengirimkan utusan untuk menjemput Simon Petrus di Yope. Nah, sementara orang yang disuruh Cornelius tadi dalam perjalanan ke tempat Petrus, Petrus mendapat penglihatan tadi, yakni semacam selembar kain yang isinya adalah binatang-binatang najis yang diminta untuk dimakan. Di sinilah terjadi perubahan. Setelah bertemu dengan Cornelius, Petrus mengalami pertobatan. Petrus adalah orang Yahudi yang menganggap orang di luar kelompoknya adalah najis atau kafir.
Petrus tahu bahwa mereka dilarang bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Karena yang berbeda dengannya adalah najis atau kafir. Dia diubah menjadi seorang yang paham bahwa Allah ternyata tidak membedakan orang. Tuhan adalah Tuhan bagi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang dipandang lebih rendah atau lebih unggul. Tuhan tidak rasis, juga tidak diskriminatif. Mari kita renungkan pesan firman Tuhan hari ini dengan tema kita black or white ini. Yang pertama adalah saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memperjuangkan untuk menghentikan perilaku rasis. Stop perilaku rasis. Jika Allah tidak rasis dan tidak pernah membedakan orang dan memandang rendah ras tertentu, maka kalau kita berperilaku rasis, sebenarnya kita sedang melawan Allah yang mengasihi semua orang itu. Kita lupa bahwa kita adalah sama-sama manusia di hadapan Allah. Bukan soal hitam atau putih. Penghentian rasisme adalah mengingatkan bahwa kita ini sama-sama manusia. Maka pesannya adalah hentikan. Jika kita terlibat dalam perilaku rasis dan diskriminatif terhadap orang lain, ingatlah itu tindakan yang melawan Allah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita pernah menjadi korban? Kita diperlakukan rasis atau didiskriminasi. Jawabnya, hentikan. Putus rantainya. Kalau kita pernah menjadi korban, jangan pernah menjadi pelaku. Caranya apa? Yakini bahwa Allah tidak pernah membedakan kita. Dia menerima kita sebagaimana kita ada. Kalaupun orang membedakan kita, Allah tidak pernah melakukan. Maka putuslah rantai perilaku rasis itu dimulai dari diri kita. Tadi di awal kita membahas hal George Floyd yang meninggal pada saat penangkapan yang kemudian membangkitkan demonstrasi besar-besaran. Kita tahu bahwa tidak hanya di Amerika, problem rasis dan diskriminatif terjadi di semua tempat. Sekali lagi mungkin kita pernah menjadi korban. Atau ada yang pernah menjadi pelaku. Saya mengajak kita menghentikan perilaku rasis itu dengan mengedepankan kasih Tuhan bagi semua orang. Kasih Tuhan itu diperlukan di tengah pandemi rasisme dan diskriminasi di seluruh dunia. Pandemi virus corona memakan korban. Jumlahnya banyak. Tapi pandemi rasisme dan diskriminasi juga telah membunuh jutaan orang di sepanjang masa. Mari kita ikut menyudahinya. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Saya mengambil contoh lagi dari tokoh kulit hitam, Nelson Mandela, yang hidup dari tahun 1918 sampai dengan 2013. Sosok Mandela ini menarik. Setelah dia bebas dari penjara selama 27 tahun, akibat politik apartheid namanya, hal pertama yang dilakukan oleh Nelson Mandela adalah memaafkan para sipir yang kerap menyiksanya. Dia mengungkapkan satu kalimat yang sangat indah. Memaafkan memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, namun akan melapangkan jalan di masa depan. Memaafkan orang yang memperlakukan kita
tidak adil, melukai hati kita tidak mengubah masa lalu, tapi akan mengubah apa yang ada di depan kita. Sungguh prinsip kasih yang luar biasa yang ditunjukkan Mandela bagi kita semua. Maka mari kita sudahi sebagaimana firman Tuhan mengasihi semua orang. Kita mulai kehidupan yang mengasihi semua orang, apapun latar belakang rasnya. Yang kedua, saya mengajak kita untuk melakukan aksi nyata melawan rasisme itu. Yang pertama, saya memberi tugas bagi para remaja untuk membuat tulisan atau gambar yang nanti bisa saudara upload di medsos saudara untuk menyerukan stop rasisme. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk gambar. Ingatlah begitu banyaknya korban yang sudah berjatuhan di sepanjang masa. Kita mulai dengan memberikan ajakan melalui medsos kita masing-masing. Tapi nggak cuma itu, yang kedua. Silakan ambil waktu sejenak untuk berdoa bagi mereka yang telah menjadi korban perilaku rasis. Supaya para korban ini punya kekuatan untuk bangkit dan kemudian memutus mata rantai rasisme. Jika memungkinkan, naikkanlah nanti dalam doa syafaat di tengah persekutuan kita ini, atau lakukanlah setelah persekutuan kita selesai. Dan yang berikutnya, yang saya sering bagikan adalah terus gemakan bahwa kita sama di hadapan Tuhan. 4 Januari dikenal sebagai Hari Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Ini adalah gambar dari Dewan Mahasiswa Justisia UGM yang membuat gambar kita semua adalah sama. Apapun warna kulit kita, mau kuning, putih, hitam, kita semua sama. Kita sama-sama manusia di hadapan Allah. Mari kita perjuangkan, kita doakan, dan kita terus dukung dalam aksi-aksi yang nyata. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau yang tidak membedakan orang, yang mengasihi semua orang. Kami turut berduka dengan begitu banyaknya orang yang telah menjadi korban jiwa yang begitu banyak. Tapi pastilah juga ada korban-korban yang mengalami trauma berkepanjangan. Mereka hidup, tetapi jiwa mereka mati oleh karena perlakuan-perlakuan rasis yang mereka pernah terima. Bantulah kami sejumlah kecil remaja-remajamu ini untuk terus ikut serta memperjuangkan perilaku untuk menghentikan tindakan rasis, dan kami belajar untuk mengasihi semua orang, tidak membedakan orang yang berbeda dengan kami, sebagaimana Tuhan telah melakukannya bagi kami. Terima kasih untuk cintamu ya Tuhan. Biar cintamu itu menggerakkan kami semua, remaja-remajamu yang masih muda, dalam perjuangan kami di dunia ini. Terima kasih sabda Tuhan sudah selesai diberitakan, tapi biarlah sabda Tuhan terus dapat kami hidupkan dalam pengalaman iman kami masing-masing. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih untuk khotbahnya Bu Sari. Nah, teman-teman, yang aku tangkap dari khotbah yang dibawakan oleh Bu Sari mengenai tema Black or White yang berhubungan dengan rasisme itu,
kita remaja diajarin biar kita tidak memandang sebelah mata, kita tidak menganggap orang lain lemah, tidak menganggap orang lain sepele, kita diajarin bagaimana caranya menghargai satu sama lain. Seperti layaknya Petrus yang memberitakan berita kepada halayak banyak. Dia ngasih tahu ke semua orang bahwa kita itu pribadi yang sama, kita itu sama di mata Tuhan. Karena kita juga memiliki Tuhan yang tidak membedakan, hanya menganggap semua derajat sama, tidak memandang ras, tidak memandang warna kulit, tidak memandang apapun. Nah, untuk teman-teman yang pernah mengalami rasisme dalam lingkungan sekitar kalian, ayo bawa ke hati kalian, bilang ke hati kalian, aku sudah memaafkan orang yang pernah melakukan rasisme kepadaku. Seperti layaknya Nelson Mandela. Karena percayalah, dengan kalian memaafkan, dengan kalian mengikhlaskan apa yang pernah terjadi sebelumnya, masa depan kalian cerah ke depannya. Ya walaupun memang sulit menerima keadaan dari sebelumnya, tapi percaya Tuhan selalu bersama kalian. Tuhan selalu melindungi kalian, selalu memegang tangan kalian dimanapun kalian berada. Yuk, teman-teman semua, remaja-remaja semua, kita lakukan stop rasis terhadap lingkungan sekitar. Mari kita lakukan aksi juga tuh untuk melawan rasisme. Nah, karena kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita angkat lagu firman, Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar
rela dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Teman-teman, sekarang kita akan doa syafaat dan nanti aku akan baca pokok-pokok doa syafaatnya. Nanti teman-teman pribadi bisa berdoa masing-masing. Setelah itu aku akan tutup dan kita menyanyikan bersama-sama lagu doa Bapa Kami. Adapun doa-doa syafaatnya adalah berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan lancar. Memohon belas kasih dari Tuhan kepada negara kita dan dunia atas COVID-19. Berdoa untuk tim medis yang berjuang di rumah sakit untuk menangani dan merawat pasien COVID-19. Berdoa untuk pasien COVID-19 agar dapat disembuhkan. Berdoa untuk saudara kita dan orang tua kita supaya dijauhkan dari macam bahaya, terutama COVID-19. Berdoa untuk kegiatan akademis remaja supaya berjalan dengan lancar walaupun dengan kondisi seperti ini. Berdoa untuk gereja kita, GKI Bintaro Utama, serta gereja yang lainnya agar bisa dapat melayani dan beroperasi walaupun dalam kondisi seperti ini.
Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mendengarkan pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Engkau menjawab doa kami ya Bapa, memberkati kami di setiap langkah kami Yesus. Kami percaya Yesus, hanya padamu lah kami berseru ya Bapa. Inilah doa kurang sempurna kami Tuhan, kami panjatkan dengan nyanyian Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Damai Tuhan menyertai kalian semua, sukacita dalam Kristus. Dadah! Shalom teman-teman sekolah minggu. Selamat datang di Komisi Remaja GKI Bintama. kami Senang sekali atas kedatangan Kalian semua. Selamat bergabung. dan Selamat melayani. yeay Yeay. yeay Yeay! yeay